Di dunia perbankan internasional, ada ruang-ruang dingin tanpa jendela. Dindingnya beton, pintunya baja setebal 2 meter, dan tak ada papan nama di luar. Banyak yang percaya, di balik pintu itu, tersimpan harta misterius Bung Karno 57 ton emas, yang tak pernah disentuh selama puluhan tahun. Kisah ini bukan hanya desas-desus jalanan. Ia dibisikkan di meja makan diplomat, disebarkan lewat brosur seminar, bahkan dijual lewat grup WhatsApp. Pertanyaannya sederhana, apakah emas itu benar-benar ada? Atau hanya fatamorgana yang dipoles sejarah? Hari ini, kita masuk ke lorong gelap itu. Kita ikuti jejak dokumen, saksi, dan mitos yang membelit nama proklamator. Dan kita lihat, apakah pintu baja ini benar menyimpan emas, atau hanya menyimpan cerita? Cerita ini berawal dari secarik kertas tua yang katanya ditandatangani di Jenewa, tanggal 14 November tahun 1963, Green Hilton Memorial Agreement. Konon, Presiden Soekarno dan John F. Kennedy sepakat mengalihkan puluhan ton emas Indonesia untuk membantu stabilitas keuangan global. Di dokumen itu tertera angka fantastis, 57 ton emas atau versi lebih liar, 57.000 ton. Namun, catatan perjalanan resmi menunjukkan hal lain. Hari itu, Kennedy tidak berada di Jenewa. Stempel Presiden Republik Indonesia yang tercetak pun tidak cocok dengan cap resmi era Soekarno. Tidak ada arsip negara, tidak ada dokumen diplomatik yang menguatkan cerita ini. Tapi anehnya, mitos ini terus hidup. Kertas buram itu berubah menjadi legenda emas yang mengisi seminar-seminar kecil, brosur pembagian, warisan Soekarno. Dan video-video misteri yang mengklaim harta bangsa segera cair. Cerita emas Soekarno selalu muncul saat bangsa gelisah. Tahun demi tahun, ia datang seperti hantu yang menolak mati. Setiap kali ekonomi melemah, setiap kali rakyat resah, ada suara yang berbisik. Tenang, emas Bung Karno akan cair, utang negara lunas, rakyat kebagian dana revolusi. Masyarakat yang berharap kemakmuran instan jadi target empuk. Penjual mimpi muncul, membawa selebaran, sertifikat palsu, atau kode rekening rahasia. Ada yang diminta membayar biaya administrasi, ada yang dijanjikan dividen bulanan. Tapi setelah uang berpindah tangan, para perantara itu lenyap. Yang lebih mengerikan, ada orang menjual rumah, ada yang menguras tabungan semua demi tiket menuju emas yang tak pernah ada. Inilah hantu emas Soekarno, bukan hanya cerita, tapi mesin penipu yang terus berputar. Saya mencoba menelusuri peta yang konon mengarah ke bank asing Swiss, London, bahkan New York. Nama Soekarno disebut-sebut di rekening rahasia. Tapi bank tidak mengenal mitos. Mereka hanya mengenal hukum, dokumen sah, dan audit internasional. Hasil penelusuran, tidak ada catatan publik tentang emas 57 ton atas nama Bung Karno. Tidak ada rekening yang bisa dicairkan oleh perantara misterius. Tidak ada surat resmi dari lembaga keuangan internasional yang mendukung cerita ini. Keluarga Bung Karno pun pernah bicara terbuka. Bapak wafat dalam kesederhanaan, bukan meninggalkan harta karun di luar negeri. Sejarawan menegaskan, jika ada aset negara di bank asing, jalurnya bukan lewat surat berantai atau seminar gelap melainkan melalui pengumuman resmi pemerintah dan audit yang transparan. Apa yang beredar bukan emas, melainkan skema penipuan. Ada kwitansi, utang emas Bung Karno, ada sertifikat palsu berlogo asing, ada janji pembagian dana amanah. Semua dirancang untuk terlihat meyakinkan seperti film thriller politik. Otoritas keuangan berkali-kali memperingatkan, jangan percaya janji, bagi-bagi warisan Soekarno. Tapi daya tariknya luar biasa. Nama Bung Karno memberi cerita ini aura patriotisme dan kebanggaan, membuat orang lupa bertanya, di mana buktinya? Hasilnya tragis, banyak orang kehilangan tabungan, bahkan kehormatan, karena tertipu warisan palsu. Andai cerita itu benar, bagaimana cara mencairkannya? Tidak mungkin lewat perantara gelap. Tidak mungkin lewat tanda tangan pribadi di kertas buram. Jika benar ada emas negara di bank asing, jalurnya jelas. 1. Pengakuan resmi Bank Internasional. 2. Koordinasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. 3. Audit independen dan publikasi yang dapat diuji semua pihak. Tanpa 3 langkah ini, emas 57 ton hanya akan tetap jadi dongeng mahal yang dibayar dengan keringat rakyat. Warisan terbesar Bung Karno bukan emas yang dikunci di bank asing. Warisan itu adalah pikirannya, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada nalar, dan membangun bangsa dengan kerja nyata.
Emas bisa dicuri, bisa dipalsukan, bisa jadi bahan hoaks. Tapi keberanian dan cita-cita tidak bisa disimpan di brankas manapun. Jangan kejar hantu emas, bangun kekuatan bangsa. Itulah harta sejati yang ditinggalkan proklamator.